Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akuntansi, yaitu jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian itu sendiri, kita akan menyesuaikan beberapa catatan, yaitu yang pertama menyesuaikan perlengkapan, yang kedua penyusutan, kemudian yang ketiga beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, yang kelima beban dibayar di muka, dan yang keenam pendapatan diterima di muka. Akun-akun yang kita sesuaikan ini biasanya mengalami banyak perubahan atau ada beberapa transaksi yang dilakukan dalam satu periode, sehingga pada akhir tahun ketika kita membuat laporan keuangan perlu ada penyesuaian. Ini berfungsi untuk memutakhirkan saldo-saldo. Ini fungsi dari jurnal penyesuaian itu sendiri, yaitu memutakhirkan saldo-saldo akun dan membandingkan pendapat dan beban pada akhir periode. Jurnal penyesuaian yang pertama yaitu penyesuaian, kita akan menyesuaikan perlengkapan. Apa itu perlengkapan? Perlengkapan adalah bahan-bahan habis pakai. Nah, dalam satu periode atau satu tahun biasanya perusahaan akan menggunakan perlengkapan untuk operasional perusahaannya. Sekarang bagaimana kita menyesuaikan perlengkapan? Contoh soal. Tanggal 1 Januari 2005, saldo akun perlengkapan sebesar 4.500.000. Pada akhir periode dilakukan perhitungan persediaan di gudang, ternyata perlengkapan yang ada di gudang tinggal 3.300.000. Sehingga pada 1 Januari 2005 akun besar persediaan akan terlihat di neraca saldonya seperti ini. Perlengkapan debit 4.500.000. Padahal kita tahu akhir periode itu jumlahnya bukan 4.500.000 lagi, tetapi 3.300.000, sehingga di sini harus disesuaikan. Ini kita lihat ya. Perlengkapan 1 Januari 4.500.000, perlengkapan 31 Desember 3.300.000, sehingga di sini ada penggunaan perlengkapan sebesar 1.200.000. Penggunaan perlengkapan atau perlengkapan yang sudah digunakan inilah yang akan kita sesuaikan, yaitu dengan cara bagaimana? Ya, memunculkan beban perlengkapan. Karena sudah dipakai maka disebut dengan beban atau biaya. Sehingga mendebit beban perlengkapan sebesar 1.200.000 dan mengkredit nilai perlengkapannya sebesar 1.200.000. Sehingga setelah kita menyesuaikan maka akan terlihat akunnya. Di akun perlengkapan, nilai perlengkapan yang tadinya 4.500.000 ya disesuaikan, yaitu dengan mengkredit nilai perlengkapan 1.200.000, sehingga saldo akhirnya menjadi 3.300.000. Ini untuk akun perlengkapan. Sedang akun beban perlengkapan akan bertambah. Ini di dalam penyesuaian memunculkan beban perlengkapan senilai debit 1.200.000, sehingga nanti di dalam kertas kerja saldo beban perlengkapannya 1.200.000. Begitu seterusnya, sehingga ketika kita menyesuaikan perlengkapan maka akan muncul yang disebut dengan akun beban perlengkapan. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri lewat WA Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyesuaian yang kedua yaitu kita akan menyesuaikan penyusutan harta tetap atau aktiva tetap, atau istilah lainnya adalah depresiasi. Harta tetap itu adalah harta yang tidak habis pakai dalam periode 1 tahun. Ya, misalnya kendaraan, gedung, lemari, komputer dan sebagainya. Ketika kalian menggunakan maka tidak akan berkurang, masih dalam wujud yang utuh, tetapi nilai bukunya atau nilai jual dari barang tersebut akan berkurang atau yang disebut dengan penyusutan ya, menyusutnya nilai dari barang tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap ini? Kita lihat contoh. Di dalam neraca saldo per 31 Desember 2014 terdapat
akun peralatan kantor senilai 8 juta. Peralatan kantor ini termasuk dalam aktiva tetap, ya. Kemudian pada akhir tahun, nah ini ada dinyatakan bahwa peralatan kantor itu mengalami penyusutan sebesar 10% dalam 1 tahun. Berapa 10% dari 8 juta? Nah, kita hitung dulu nih. Ya, 10%-nya adalah 800.000. Sehingga dicatat di dalam jurnal penyesuaian, kita akan munculkan beban penyusutan peralatan kantor senilai 10% dari 8 juta, yaitu 800.000 posisi debit. Dan posisi kreditnya itu bukan peralatan kantor, tetapi akumulasi penyusutan. Jadi penyusutan ini akan dikumpulkan, ya, terakumulasi. Ya, akumulasi penyusutan kantor senilai 800.000 di posisi kredit. Nah, ini. Contoh lagi. Per 31 Desember terdapat kendaraan senilai 80 juta. Nah, kendaraan tersebut disusut sebesar 10% setahun. Ini dalam soal ada, ya. Nah, 10% dari 80 juta itu adalah 8 juta, sehingga akan muncul akun beban penyusutan kendaraan 8 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8 juta. Nah, begitu cara untuk membuat jurnal penyesuaian penyusutan aktiva tetap. Jurnal penyesuaian untuk yang ketiga, yaitu kita akan menyesuaikan beban yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar artinya kita punya utang atau punya kewajiban untuk membayar. Contoh, bagaimana kita membuat jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Biasanya beban yang sering disesuaikan itu adalah beban gaji. Apalagi kalau penggajian itu tidak pas di akhir tahun atau di tanggal 31 Desember. Contoh, dalam neraca saldo per 31 Desember terdapat akun beban gaji sebesar 18 juta. Data penyesuaian menyatakan bahwa gaji bulan Desember 2014 belum dibayar senilai 1.500.000. Nah, jadi utang perusahaan itu 1.500.000 ke karyawan karena dia belum membayar gaji, sehingga perlu disesuaikan. Dibuatlah jurnal penyesuaian, yaitu memunculkan beban gaji di posisi debit dan mengkredit utang gaji. Beban gajinya bertambah, debit, utang gajinya juga bertambah, kredit. Contoh lain, pembayaran gaji di perusahaan dilakukan secara mingguan setiap hari Sabtu. Biasanya pabrik ini, ya. Karyawan yang bekerja masa kerjanya 6 hari. Gaji dibayar setiap harinya sebesar 1.400.000. Pembayaran gaji terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 dan dari tanggal 28, 29, 30 dan 31 otomatis gaji karyawan tersebut belum dibayarkan karena pembayarannya setiap hari Sabtu. Nih, sini sehingga akan terhitung yang belum dibayarkan 5 hari kerja dikalikan 1.400.000 sehingga ada utang gaji 4.200.000. Sehingga dibuatlah jurnal penyesuaiannya. Beban gaji 4.200.000 dan utang gaji 4.200.000 posisi kredit. Nah, ini untuk beban yang masih harus dibayar. Sekarang untuk pendapatan yang masih harus diterima. Ya, harusnya kita sudah memperoleh pendapatan tetapi belum ditunda, sehingga ada pendapatan yang belum diterima atau yang masih harus diterima, atau istilah lain adalah piutang pendapatan. Ya, piutang pendapatan ini biasanya terjadi kalau kita buka bengkel atau warung. Kalau warung bukan perusahaan jasa, ya, buka bengkel atau mungkin salon, ada pelanggan kita yang sudah mereparasikan, sudah membetulkan kendaraannya, kemudian duitnya kurang atau dia belum bayar sama sekali, ya, menunda pembayaran. Contoh, kita lihat, ya. Contoh lain dari pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan adalah apabila perusahaan memiliki obligasi. Ini contoh, pembayaran bunga obligasi yang terakhir adalah tanggal 1 September.
dan baru akan dibayarkan kembali tanggal 1 Maret 2006. Artinya pada periode 2005 perusahaan memiliki pendapatan bunga dari obligasi sebesar 4 bulan, yaitu September, Oktober, November, dan Desember, tetapi uangnya belum diterima karena baru akan diterima nanti bulan Maret. Ya, jadi besarnya pendapatan piutang pendapatan bunga yang belum diterima adalah ini nanti perhitungannya, yaitu 4 bulan dari total 12 bulan 1 tahun kali bunga obligasi 20% kali 1.500.000 ya, sehingga akan muncul jurnal penyesuaian untuk piutang pendapatan bunga ya. Ini muncul jurnal penyesuaiannya, piutang bunga sebesar 100.000 dan pendapatan bunga akan dikredit sebesar 100.000. Dari mana 100.000 tadi? Ya, yaitu dari 4/12 atau 4 bulan kali 20% kali 1.500.000. Penyesuaian berikutnya yaitu penyesuaian beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kita lihat contohnya. Apa saja sih beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka itu biasanya asuransi. Ya, kalau kita bayar asuransi itu dibayar di muka. Nggak ada asuransi dibayar kalau udah kecelakaan baru bayar. Ya, jadi ada pembayaran di muka ya, yaitu asuransi. Itu salah satu contohnya. Nah, ini. Di sini kita akan lihat contoh. Sini adanya sewa. Oke deh, sewa ya. Ketika kita nyewa rumah itu biasanya dibayar di muka. Ini salah satu contohnya. Tanggal 31 Desember 2000 terdapat akun sewa dibayar di muka ya, sebesar 4.800.000. Data penyesuaian menyatakan bahwa sewa dibayar pada tanggal 2 Agustus untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti berlaku dari tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan 2 Agustus 2012. Itu sewanya. Berdasarkan data di atas, akun sewa dibayar di muka telah berubah menjadi beban sewa selama 5 bulan. Ya, karena kan udah dipakai nih. Yang udah dipakai itu berarti Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ini. Ya, ini yang udah dipakai sampai dengan akhir 2011. Berapa bulan itu? 5 bulan ya. Jadi dari 4.800.000 untuk 1 tahun dibagi 12 ya, kali 5 bulan sehingga beban sewanya sebesar 2 juta. Ya, sehingga di sini akan ada beban sewa sebesar 2 juta. Bagaimana penyelesaian jurnal penyesuaiannya? Kita lihat catatan jurnal penyesuaiannya. Akan muncul akun beban sewa, kita debit 2 juta dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar 2 juta. Sehingga nanti di kertas kerja, sewa dibayar di muka yang tadinya sebesar 4.800.000 akan berkurang 2 juta menjadi 2.800.000. Itu salah satu contoh untuk pencatatan jurnal penyesuaian pada sewa dibayar di muka. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Ya, untuk pendapatan diterima di muka yaitu ketika kita punya orderan ya, itu biasanya orang ngasih DP dibayar di muka gitu ya. Tuh, kita lihat contoh dari pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Dalam neraca saldo per 31/2014 terdapat akun pendapatan sewa diterima di muka. Nah, kalau tadi kita bayar sewa, kalau ini kita yang punya kiosnya, yang punya kontrakannya. Ya, diterima 4.800.000. Nah, data penyesuaian menyatakan bahwa kita menerima uang sewa itu pada tanggal 2 November 2014 untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, berdasarkan data tersebut, maka pendapatan sewa diterima di muka yang menjadi pendapatan kita adalah 2 bulan. Ya, jadi pada akhir
periode kita mau buat laporan keuangan, ya akhir periode itu 31 Desember. Sehingga kalau kita terima uangnya 2 November, berarti ada bulan November dan bulan Desember yang sudah menjadi pendapatan kita. Sisanya belum, kan orangnya belum pakai. Ya, artinya yang sudah terpakai, yang sudah menjadi pendapatan buat kita baru 2 bulan, yaitu November dan Desember. Ini. Nah, kalau 2 bulan berarti berapa nilai uangnya? Ya, 4.800.000 dibagi 12 kali 2 bulan. Jika pendapatan kita yang sesungguhnya atau yang sudah menjadi pendapatan kita adalah 800.000, sehingga jurnal penyesuaiannya bisa dibuat. Pendapatan sewa diterima di muka 800.000, pendapatan sewanya bertambah di posisi kredit 800.000. Ya, itu penjelasan dari jurnal penyesuaian. Ya, untuk selanjutnya nanti kalian bisa bertanya di forum yang lainnya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan kalian bisa tayang ulang sampai paham. Kemudian nanti tugas di Google Classroom silahkan kalian kerjakan dengan baik. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.